Selamat siang semuanya. Gimana kabar hari ini? Baik-baik aja kan ya? Saya Karo, hari ini menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ada Daniel pojok sana yang menemani kita hari ini, dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya dan akan saya tanya-tanya, saya kepo-kepoin. Tapi sebelumnya kita mau jok dulu untuk membahas apa yang lagi ramai di luar sana, pemberitaan yang menghebohkan, yang menuai komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Setelah kemarin beberapa hari yang lalu ya, kabar Dahlia Poland akhirnya menggugat cerai Fandi Christian itu mengagetkan karena kok tiba-tiba banget nih, nggak kelihatan ada rame-rame di sosial medianya. Ada satu lagi kabar yang mengagetkan juga muncul dari rumah tangga selebriti, dari rumah tangganya Acha Septriasa dan suaminya Vicky ya. Sebenarnya perceraiannya udah dari bulan Mei tahun 2025, tapi ini menurut aku cara mereka memberitahu bahwa status mereka sudah berubah tuh asik banget sih, karena keduanya memposting foto sama anak gitu ya, tapi dengan caption ataupun hashtag co-parenting. Jadi kalau udah tulisannya co-parenting kan langsung mikirnya kenapa jadi co-parenting nih gitu kan ya. Gini nih ya, new life, new home, new day, co-parenting, mommy's duty, parents duty never ends gitu ya. Gitu. Oke, yang berikutnya juga dari nih, kalau dari mantannya gitu ya, dia tulisannya Papa and Bri favorite time in the year, embracing my girls that energy, co-parenting tuh Acha ya, co-parenting at its finest, thanks Vic gitu ya. Ini kayaknya Acha Septriasa yang kayaknya pengen mengemphasis atau menekankan soal co-parenting. Fiknya kan kayaknya nggak nulis apa-apa juga gitu. Jadi ternyata udah dari tanggal 19 Mei ya diputus, di yang menuntut kayaknya Acha ya. Di Indonesia kan, soalnya kan aku nggak tahu deh. Kalau dari artikel tadi ada tuh, jadi diputus secara first take. Jadi si Vicky-nya nggak datang kayaknya loh, kalau nggak salah ya. Tadi aku baca sepintas tuh artikelnya. Komentar netizen coba kita baca. Berikut set. Yang terbaik buat Mbak Acha dan Bri, karena balik lagi Mbak Acha yang ngejalaninnya. Sehat-sehat kalian. Yang berikutnya ada lagi. Ada apakah ini? Apakah Acha dan suaminya pisah? Lanjut. All the best Kak, bagi tipsnya for other co-parenting parents, cause you look so zen and happy Kak. Love you and your movies. Gitu. Yang berikutnya, co-parenting Kak, nice house. Yang berikutnya, oh itu yang di like oleh Acha ya. Please, apa sih yang kalian cari? Iya nggak sih? Tuh di like kan maksudnya merah itu tandanya. Halo. Emang apa aku nanya apa, main iya aja. Itu loh ya, dia berarti di like sama Acha kan nih komennya ya. Please, apa sih yang kalian cari? Please, pasangan favorit aku sejak Acha ke Sydney terus lahiran normal tanpa ortu, itu bikin aku kagum. Salut untuk independen Acha. Please jangan pisah. Bukannya ortu zaman dahulu sering memaafkan. Please pertahanin ya, katanya gitu. Jadi ini pernikahannya sudah berjalan 8 tahun sebelum akhirnya ya dikabarkan bercerai. Yang berikut juga yang terbaru dari Dahlia Poland gitu. Dahlia Poland kemarin sempat ada wawancara secara online, virtual gitu, dan dia menjelaskan, dia menekankan bahwa masalah dia dan Fandi itu udah ada dari sejak lama. Jadi bukan karena ada orang ketiga atau apapun itu gitu ya. Fandi pun kemarin juga sempat posting, dia minta semua orang tidak memperkeruh, tidak usah ikut campur, tidak usah menduga-duga, bikin konspirasi teori apalah-apalah itu dan lain sebagainya. Karena ada beberapa postingan ya di sosial media TikTok tuh yang ya seolah-olah jadi ada apa gitu ya. Dan dia minta semuanya gak usah ikut campur karena ini menyangkut masa depan anak-anak. Tapi aku setuju sih, ya memang di dalam tuh selesaikan salah di dalam. Kenapa? Karena itu semua akan jadi jejak digital, anak-anak yang akan lihat. Tapi kalau yang menarik adalah ketika si Dahlia bilang bahwa masalahnya sudah ada dari 10 tahun lalu, kita jadi pengen nyari-nyari gitu. Arsip kita pernah wawancara pasangan ini pada saat awal-awal pernikahan mereka ya. Ini kan pasangan yang beda usianya 12 tahun dan Dahlia itu menikah di usia yang muda sekali. Seperti apa sih? Kita kelihatan nggak sih 10 tahun yang lalu itu ada masalah apa sih mereka itu? Coba kita lihat berikut. Ikut sedih ya, tapi mudah-mudahan bisa terus berhubungan baik sebagai orang tua yang baik. Komentar netizen coba kita lihat. Intinya permasalahan dari awal nikah sampai 10 tahun gak ada perubahan dan selalu beda pendapat, itu yang kurasakan. Ya gak ada perubahan gimana ya, kalau gimana sih maksud aku ya. Oke lah. Yang berikut,
Semua yang cerai pasti bilangnya bukan karena orang ketiga, tapi begitu putusan pengadilan pasti karena orang ketiga dan KDRT katanya. Kalau menurut aku ya kadang-kadang orang ketiga itu muncul tuh adalah sebuah simptom aja sih. Masalah sesungguhnya tuh ada lagi itu. Yang berikut. Tapi menurut gue emang benar kalau udah nggak sejalan itu susah loh dijalanin. Mau terus-terusan berusaha mencari cinta itu di suami itu susah. Gimana sih? Itu bingung dah. Yang berikut ya. Tidak ada kecocokan atau tidak ada lagi rasa karena dah capek sama sifat si cowok. Oh, tetap nyalahin si cowok. Kasihan amat. Ya udahlah, tapi ya begitu yang namanya pernikahan itu emang harus diusahakan terus. Kalau ada yang cocok, nggak ada yang cocok 100% itu nggak ada, ya kan? Jangan tanya aku lah, aku jawab masih gimana gitu. Berita yang terjadi hari ini pun adalah Pak Ridwan Kamil ya, kabarnya adalah hari ini akhirnya setuju dan dalam proses untuk melakukan tes DNA. Ini kayaknya seru banget ya obrolan di sebelah sana tuh ya. Berin apa sih? Aku jadi pengen tahu. Oh nanti itu ada kaitannya sama bintang tamu kita hari ini. Oke. Kalau gitu langsung aja kita menuju ke profil bintang tamu kita yang pertama, ada Ola Ramlan. Kita lihat profil. Menikah dengan Alex Tian tahun 2003 dan dikaruniai seorang putra, namun bercerai. Menikah dengan pengusaha Aufar Hutapea pada 2012 dan dikaruniai 2 orang putri, namun bercerai pada 2022. Perempuan yang berhijab sejak 2000 tampilannya dan melakukan pemotretan pernikahan Luna Maya dan Maxim Bucier tanpa didampingi siapapun dan menggunakan dress hitam yang memperlihatkan tato di punggungnya. Kita memasuki episode 2555 dengan bintang tamu Ola Ramlan. Luar biasa. Halo semuanya. Selalu ada berita ya. Selalu ada berita. Dan kali ini beritanya akan kita tanya langsung dalam bentuk klarifikasi untuk Ola menjawab apakah pertanyaanku ini merupakan fitnah atau fakta. Ola Ramlan. Kemarin kamu datang ke resepsi pernikahannya Luna Maya yang di Jakarta itu pakai backless. Itu punggung kamu harus di foundationin semua karena kamu habis kerokan, fitnah atau fakta? Itu benar, fakta. Tapi sih tadi mau kerokan. Tadi kan gak enak badan. Tadi hampir mau kerokan tapi nanti malam ada acara lain nggak jadi. Ya aku kerokan emang apa salahnya sih? Gak ada sih Bu. Ibu sih bajunya terlalu kebuka jadi masuk angin. Ini gak tutup kok. Iya itu foundationin gitu. Iya, tuk begitu. Terlalu banyak aktivitas Ibu ya. Iya. Sibuk. Enggak. Soalnya aku tuh kalau orang miji tuh harus yang kuat banget. Nah di rumah kan cewek. Karena badannya kecil gini. Iya harus kuat. Terus? Ya karena aku kan dari kecil bela diri gitu. Jadi memang Ototnya Gatot Kaca. Wah harus gitu. Ada foto-fotonya nih ya, penampilan Ola yang cantik sekali. Aduh. Kita wah gitu. Terus ini yang pertanyaannya juga ya, pada saat itu kan Ola kayaknya datangnya sendiri. Padahal waktu yang di Bali tuh dia ada yang dibawa walaupun mantan ya. Ada yang dibawa. Bahasanya kayak barang ya. Ada yang nemenin lah. Kalau yang sekarang emang nggak ada mantan yang bisa nemenin. Tahu aja dia. Takut banget sama pertanyaannya. Ya kebetulan yang di Bali, ya di Bali aja. Yang di Jakarta, cabang Jakarta. Astagfirullahaladzim. Ya udahlah itu aja udah. Itu aja jawabannya ya. Ntar salah lagi jadi berita. Enggak, punya pertanyaanku berikutnya. Ini kan yang salah satu yang viral di resepsinya Luna adalah goodie bag-nya gede banget. Yes. Nah sementara kemarin kalau yang aku tahu ya, Luna tuh kalau datang Ola tuh kalau datang ke kawinan itu kan sendiri. Terus bawa goodie bag-nya tuh gimana? Kebetulan ada Ale. Ada yang lain-lain ya kan. Iya emang Ale. Oh kamu bawa sendiri, jadi kamu bawa 2. Punya. Oh ada lagi yang bawain. Ada asistenku, ada itu ada. Ya kan banyak lah gitu. Okay, kalau gitu. Aku soalnya udah ribet sama ini ya buntut ini ya kan bajunya. Sama baju kan gitu. Kan pulangnya ngantri gitu, aku udah nyeker gitu. Jadi udah gitu lah. Udah sendiri. Oke, kita lihat nih ya, ini intermezzo untuk lihat unboxing goodie bag-nya Luna Maya Core berikut ini. Ya, betul apa netizen tuh pada nanya ya kan itu goodie bag-nya segitu, angpaunya berapa gitu. Untuk modal atau enggak ya? Iya. Hah? Berapa angpau? Ya, mereka yang nanya dia. Kamu nanya ke siapa? Kamu lah, Ola. Aku? Iya. Ya ada lah pokoknya. Jangan disebutin, kan katanya nanti kena pajak tuh. Takut banget. Takut banget. Jadi honornya kalian kesini lah. Iya. Aduh.
ke sini honornya buat bayar itu angpau kalau ada undangan kami. Jadi Ola, kemarin kamu tuh datang sendiri itu karena emang belum ada pasangan atau belum ada yang bisa dipublish? Enggak sih, aku udah bingung males jawab-jawab, aku udah nanti gagap-gagap lagi salah aku, mendingan gak usah ngomong deh, udah diem aja. Hah? Udah gak usah diem aja. Itu antara kita berdua Oh, aja. iya, oke. Aku udah tahu mukanya ini mau nanya beneran. Udah, nanti aja. Jadi waktu itu kamu ngomong itu tuh apa sih usia tempat sini mah? Tiga Fitnah atau fakta Ola Ramlan bahwa kamu juga bikin tato baru supaya tetap meriah penampilan kamu ya. Padahal sebelumnya kamu tuh udah hapus-hapusin tato. Fitnah atau fakta? Fitnah. Sebenarnya memang aku mencoba menghapus tato, tapi sakitnya minta ampun, Iya. ya kan? Tahun 2000 berapa Tahun nih? 2000 berapa aku coba? 12. Itu tuh nggak semudah itu, sakit banget. Lebih sakit dari kayaknya ya? Lebih ya tato dibuat untuk bukan buat dihapus gitu kan. Memang udah begitu ya, mau coba hapus tapi kan ternyata sakit banget, ya udahlah aku biarin aja. Nah, kalau tato aku di belakang itu memang besar, itu adalah menutupi sebuah inisial di masa lampau. Ya jadi berita lagi deh nih, aduh. Inisial loh. Jadi ada lebih dari satu. Salah lagi gue ngomong. Berarti ya di ini ya. Iya, tapi itu pun sudah lama. Cuman kan karena aku kemarin ketutup nggak ada yang terlihat. Sekarang kan semuanya terlihat. Oh iya sih, bener. Oh, Iya. Soalnya kita lihat waktu kamu sebelum nikah gitu ya, sebelum nikah sama Alvar tuh kan kelihatannya udah nggak ada nih kelihatannya. Apa ini ditutupin foundation? Enggak, itu masih ada. Oh masih ada, cuman samar aja ya. Samar. Oh oke. Ya sih ya, baru sadar juga. Iya kan? Ya kan? Iya, nggak ada kok, ada. Tapi memang itu nggak hadap sana ya. Ada, tapi ketutup jam, ada sebagian. Oh ada, karena kan waktu itu alasannya juga, salah satu alasannya karena waktu itu Kak Alvarnya nggak suka, dia bilang katanya ya itulah jangan. Ya kan saya nurut sama pasangan. Nah, kalau yang ini nutupin itu nurut sama siapa? Nutupin inisial yang lain itu nurut sama siapa? Loh, itu kan udah, aku bilang itu udah lama. Ini Oh, iya, terjadi udah lama. tatonya udah lama. Pas aku masih nikah kok mau War, aku tutupin itu. Oh, oke. Oh iya. Narik nafas. Dari hikmah dari ini, apakah kamu nanti akan suatu hari nanti akan bikin inisial lagi? Karena ada orang bilang jangan bikin inisial, nanti itu Nggak tahu lah ya. Aku takut kabur juga, yang nggak mau. Oke, baik. Lanjut, Vita atau fakta? Ola. Ya. Oh, kamu juga sedang mendampingi anak kamu nih yang baru menghadapi patah hati pasca putus cinta. Fitnah atau fakta? Actually Sean udah emang nggak bersama-sama, tapi nggak patah hati dia, biasa aja. Oh, biasa aja. Oh, Ya, mungkin nggak ada, nggak kelihatan gimana. nggak kelihatan gimana. Tapi mungkin karena anak Kan laki juga masih maksudnya masih muda ya. masih muda gitu. Jalanin aja, nikmatin sakitnya, nikmatin semuanya lah. Kayak mamahnya, semuanya dinikmatin. Oke, baik. Sama kan sama hostnya? Dinikmatin aja. Ya, betul juga ya. Oke, baiklah. Sekarang kita mau ngecek ya tingkat kestresan ya. Ya. Oh, kembali ke tengah. Oke, baiklah Ola Ramlan. Silakan duduk biar tenang ya. Tenang. Ini kita ada pertanyaannya. Kamu merating 1 sampai 10 tingkat kamu stresnya gitu ya. Ketika menghadapi beberapa situasi berikut ini. 1 sampai 10 kekesalan atau kesetresan kamu ketika menghadapi komentar netizen yang bilang kamu itu kayak nenek-nenek melihat dari tangan kamu. Gak apa-apa, gak peduli aku. Nggak peduli ya. Coba lihat ya, ada videonya. Apa yang membuat orang komen begitu? Lihat berikut. Aku langsung lihat tangan aku. Yang komen kayak gak bakal keriput aja gitu. Tahu? Mana videonya? Gak apa-apa sih, aku gak peduli. Itu siapa yang kayak gitu? Hah? Yang tadi ciri-ciri apa sih? Oke lanjut. Itu ciri-ciri calon mantu. Masya Allah, bukan ciri-ciri yang aku mau. Oke lanjut. Yang berikut. Komentar netizen soal mau tangan aku apa segala Mana macam. sih? Mereka tak juga harusnya lihat aku ngejimnya kayak apa, ya udah lah. Iya. Kenapa? Namanya juga ya nanti deh latihan sendiri kalau udah usianya ya. Ini emang susah emang. Sabar. Tahu. Komen dekat paling bener.
bener. Ini kalau emang bingung ngerasa apa gitu silakan inilah. Iya sini ya, depan dong sama aku. Jangan beraninya, jangan beraninya di ini chat Komentar aja. Yang berikut, ketika ada netizen nuding kamu, dia pasti make nih karena kamu kayaknya Ya gitulah. waktu itu lagi mikir ya. Iya. Gak apa-apa, itu oke. Stres, kamu ketika baca itu, tudingan-tudingan itu 1-10 tingkat stresnya berapa? Nggak apa-apa, aku ketawa aja karena tidak melakukannya apa-apa Jadi soalnya. santai aja ya, santai aja. Oke, yang berikut ada Yang stres malah kayak saudaraku malah kayak nggak apa-apa lu nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, gue santai banget aku bilang gitu. ini yang dia didandanin pecicilan tuh yang mana nih pertanyaannya? Ada tadi sudah di FM. Udah kelewatan ya? Udah kelewatan. Ya. Kita tampilin aja deh. Apa? Kamu itu seringkali membuat stres para make up artis dan Enggak, yang mereka bergaya rambut. sebenarnya nggak stres, mereka sebenarnya happy, ketawa-ketawa juga. Cuman momen itu adalah kita bikin konten tuh seakan-akan dia tuh stres make upin aku. Gitu, lalu lah menjadi membawa netizen untuk berkomentar yang enggak. Padahal ya udah, tapi aku juga nggak Tapi peduli. lucu sih komentarnya. Kita lihat dulu videonya. Karena netizen kita baca nih. Salut sih sama yang nyatok nggak ngejambak. Ya makanya kemarin aku ngomong gini pada saat aku lagi di adil rambut, aku bilang kamu nggak mau jambak aku kak? Aku kayak gitu, aku malah tantangin. Karena gini loh, aku tuh suka banget dance, dan you know that kan? Kamu juga ada di close friend aku. Iya. Aku suka melakukan dance gitu. Emang petakilan dan pecicilan. Kalau aku diem, justru kalian bingung. Itu Ya, ada berarti gue apa sakit nih. Iya. Gitu. Karena aku Orangnya hormon endorfinnya tuh kan harus happy. Ya harus salah satunya adalah dengan joget. Joget. Aku Ya suka kamu joget. dapat hormon endorfin itu kortisolnya naik gitu ya kerja. Ada lagi komentar enggak? Nih, tukang catok bisa diam enggak? Enggak tuh, mereka biasa aja. Oke, 1-10 kestresan kamu kalau kamu melihat anak kamu lagi galau atau sedih. Kalau soal anak mungkin stresnya 9 lah ya. 9 ya. Kalau anak kamu ikut ada yang ngatain atau menghujat karena pemberitaan tentang kamu. Oh, aku bener cari orang yang sampai ketemu. Oh, itu bukan stres ya. lagi, itu 100. Itu murka kayaknya ya. Kalau kamu lagi ada konflik sama sahabat 1-10, kepikirannya berapa banyak? 2 kali ya. Dua, udah enggak. Nggak peduli banget. Benar. Ya kan? Udahlah aku udah Udah pernah melewati itu. Ya? udah lihat lewat fasenya. Oh, kalau ketemu cowok yang kamu suka banget tapi ternyata dia red flag. Justru lucu sih itu. Gimana? Justru lucu katanya. Loh, nggak apa-apa. Red flag itu emang dari point of view yang mana? Semua cowok itu pasti akan mau mencari seorang istri yang baik. Cari istri yang baik itu bagaimana caranya? Ya kita harus tahu apa yang dia mau. Pada saat dia ketemu sama dia, kita udah harus langsung confront. Lo mau hubungan ini kemana? Mau main-main atau apa? Itu langsung dong. Iya, benar. Itu namanya dewasa. Betul. Nggak ada yang namanya red flag. Emang cowok doang red flag? Cewek juga banyak kok. Betul sekali, ya kan? Itu bukan red flag kalau dalam soal dia mencari ini, mencari. Karena dia juga mencari, ya kan? Iya dong. Kalau misalnya cowok gonta-ganti cewek, ya udahlah, itu wajar aja, namanya juga dia nyari yang terbaik, dari yang terbaik. Iya. Tapi harus komitmen dari awal dong. Ini kita mau serius atau enggak? Itu kan harus dibicarakan dengan apa? Komunikasi. Oh, jadi dia gitu. Lari dah. Oke, baik. Aduh, mohon maaf ya kalau pemirsa, saya nggak bisa. Saya tuh orangnya secret banget, bukan secret kalau. Mau gigit nih. Oke, kita lihat dulu ke. Nanti kita ngobrol lagi sama Ola ya. Ada Kristiana yang akan kita ajak ngerubik, kita lihat dulu profilnya. Astagfirullah. Rina Zenata Denali dan Sandra Yazefora Devan teman-temannya di hari pertama sekolah hingga fotonya disukai lebih dari 1,4 juta kali serta dipuji netizen luar negeri seperti Diva dan Queen. Pria yang kerap dihujat netizen karena dianggap berlebihan saat bercanda dengan istri dan ART-nya ini pernah diwanti-wanti netizen agar tidak cinlok dengan lawan main sinetronnya Angela Gilsia hingga mereka berjanji tidak akan cinlok. Kristiana, bapak-bapak 2 anak cewek ya. Kita mau bahas apa dulu nih sama Kristiana? Mau yang klarifikasi itu atau yang apa nih? Yang anak dulu ya. Klarifikasi apa? Adalah nanti ya. Ini dulu nih, kamu soal punya anak kamu yang kedua, ya kan? Kan sempat tuh netizen baik, ini anaknya cewek apa cowok gitu ya. Kamu bikin postingan nih, udah kelihatan kayak cewek kan gitu ya. Itu Karena dikata-katain anak aku mirip cowok katanya. itu kan katanya karena ganteng. Oh,
Itu salah satunya karena ini kan, kamu berharap banget waktu itu cowok anaknya. Ya kan normalnya kan kayak semua kayak itu orang tua deh, permintaan orang tua semua kayak kalau udah dapet satu cewek pengen satu cowok Iya, gitu. iya. Terus pas dapet cewek ya kita mau gimana lagi karena Iya, itu juga pasti. udah Alhamdulillah kita dapat lagi juga. Oke. Coba kita lihat deh waktu ceritanya Sibat ya seputar masa gender reveal, kita lihat yang berikut. Begitu asapnya pink, dia langsung pingsan. Ya itu. Itu biar kontennya seru aja atau emang kamu Enggak juga sih Kak, karena emang berharap sebenarnya pengen punya anak cowok. Cuman ya dikasih cewek juga alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena kan Karos juga tahu kan, aku dibilangnya mandul saat itu. iya, udah sempet lama kalian kan Lama nggak punya anak. Tiba-tiba punya Sarena tuh kayak anugerah yang luar biasa. Ditambah lagi satu lagi juga itu udah Udah gitu sempet kembar. hadiah banget. Iya, sempet kembar juga. Jadi kayak mematahkan kalau aku itu mandul gitu saat itu. Jadi udah dapet anak aja cewek nggak apa-apa. Maksudnya udah dapet cewek aja nggak apa-apa. Iya, tapi begitu dapat udah kayaknya ini kalau bisa cowok seru nih gitu ya kan. Sebenarnya iya. Sebenarnya iya. Berarti nambah satu lagi ya kan? Itu aku tergantung Sitinya sih, karena bukan aku yang hamil kan Kak Ros. Hormon hamil dan dia yang merasakan hamil, aku nggak bisa maksain itu karena itu punyanya dia, itu haknya dia untuk mau hamil atau enggak. Karena kan susah Kak Ros hamil itu. Betul. Nah kamu sendiri ngadepin Siti kemarin kan dia hamil yang kedua ini kan dia cerita kulitnya ini dia insecure banget. Itu kamu gimana sebagai suami? Sementara kita tahu kamu itu kan tipe suami yang suka godain istri banget gitu ya. Itu gimana tuh supaya dia tuh tetap nggak sensitif jadinya? Ya aku kasih tahu aja kalau misalnya kalau flamingo pun setelah melahirkan dia bakal warnanya abu-abu kan. Setelah dia menyusui anaknya, dia warnanya bakal cantik lagi. Ya aku kasih tahu itu ke dia. Itu. Ada waktunya kok kamu cantik lagi. Gitu. Kamu bisa seserius itu, Chris? Bisa kalau misalnya Siti lagi nangis ya aku seriusin. Oke. Kalau misalnya lagi bercanda ya bercanda, kalau misalnya lagi enggak ya enggak. Enggak setiap saat bercanda juga Kak Ros. Iya. Nih salah satu yang gemes banget dari keluarga mereka itu adalah karena putrinya yang pertama ya Sarena itu dia itu menganggap dirinya adalah istrinya Chris. Oh iya, Maka itu dia ya. suka cemburu sama ibunya gitu ya. Benar. Dan ini ada videonya ketika kamu menjelaskan, nah bukan kamu tuh anak, bukan istri. Berikut ini. Lagi bersama Christiana. Tadi anaknya abis itu ngambek ya ketika dijelasin bahwa kamu tuh bukan istri, kamu anak gitu. Marah banget. Marah Karena dia nggak tahu kalau definisi istri itu apa. Mungkin dia mikirnya tuh definisi istri itu adalah orang yang dia sayang, yang paling tersayang gitu ya. Ya, jadi marah, dia nggak terima kalau misalnya dibilang kamu tuh bukan istri aku, kamu tuh anak aku. Enggak kalau dipegang gitu. Enggak, langsung marah-marah. Gimana sih cewek mau Iya marah? lucu banget. Dan sementara adiknya perempuan ya. Itu kamu bayangin nggak Mas? Mungkin nanti 3 tahun kemudian akan terjadi hal yang sama. Terus yang lucu banget nih Sarena juga kemarin viral ya, ditontonnya sampai jutaan kali, iya kan? Di like sampai banyak lah pokoknya, termasuk dari luar negeri adalah ketika dia di sekolah loh ya kan. Fotonya bisa, ini yang motret gurunya. Gurunya. Jadi di sekolah itu nggak ada suster, nggak ada apa, dia ditinggalin ke dalam kelas, terus nggak ngerti gimana, itu lagi di apa namanya taman anak-anak gitu kayak di playground, difotoin sama missnya. Teman-temannya kan biasa aja ya. Teman-temannya nggak ada yang lihat kamera dan sanggup anak ini lihat kamera dengan mukanya yang fierce kayak gini. Pose badannya juga Nih, kayak bukan gini cuma nih. tangan ya, badannya juga coba set. Badannya juga begini ya, mengsong. Engsong gitu. Ini yang ngajarin siapa? Nggak ada Karos. Sama sekali nggak ada yang ngajarin. Sama sekali, cuman dia seneng lihat Blackpink. Oh. Dia seneng lihat model. Dia seneng kayak gitu, ngeliat-lihat yang cantik-cantik dia seneng. Oh ya ampun, ini kamu bayangin nih kan anak kamu perempuan nih 2 ya, gini. So far nih sebagai bapak, apa kekhawatiran terbesar kamu kalau nanti dia menjadi dewasa, gede, cantik, banyak yang naksir? Punya pacar sih aku takut dia. Kamu takut? Takut aja. Takut aja. Tapi kamu sendiri kan pernah cerita bahwa ya keluarga buat kamu, anak-anak itu kamu ingin jaga betul gitu ya, karena kamu sendiri punya latar belakang keluarga yang kamu nggak pengen anak-anak kamu ngerasain apa yang kamu alami. Apa salah satu cara kamu terus mempertahankan harapanmu itu? Salah satu caranya ya aku membenarkan apa yang nggak aku dapatkan saat aku kecil dan aku ulangi itu di masa sekarang dan aku benahi itu. Yang semua yang salah aku lakukan saat ini supaya anak aku nggak merasakan hal yang sama kayak yang aku rasakan waktu aku kecil. Apa contohnya? Aku ke sekolah, nemenin dia buat ambil rapot atau dia lagi pentas, dan itu aku nggak merasakan itu dari kecil sama sekali. Terus selalu ada waktu untuk anak, sampai aku breakin syuting atau misalnya aku lagi syuting lagi sibuk banget,
Aku sampai minta waktu kayak offin gue sehari ya, gue mau ngomong sama anak, ngobrol, bukan ngomong, main sama anak kayak gitu-gitu. Ya mungkin kayak gitu-gitu sih kamu. Oh, jadi kamu pokoknya sesibuk-sibuknya kamu sempatkan dan mintakan waktu khusus supaya Betul. bisa bersama Karena anak. waktu nggak bisa diulangkan. Oke. Termasuk bagaimana kamu sebagai kepala keluarga juga berusaha melindungi keluarga kamu gitu. Ini kemarin tadi ya ada postingan wawancara podcastnya di Denny Sumargo gitu ya, inisial LL gitu. Ini sebenarnya kan kayaknya kenal banget ya Iya. sama Sibat, teman Sibat atau teman kamu? Temennya Siti udah lama sih sebenarnya. Teman Siti udah dari lama, sebelum gitu ya. beliau jadi artis kan. Sebelum si LL ini jadi terkenal gitu ya. Ini dia yang bikin heboh adalah LL di podcastnya Denny Sumargo bercerita mengaku bahwa dulu si LL ini pernah nyerang Lesti untuk membela Sibat gitu ya. Karena Lesti waktu itu pernah tuh yang lagi sempat viral ya, Lesti diminta untuk mengurutkan ranking penyanyi dangdut ini segala macam, dan Sibat ditaruh di paling bawah terakhir gitu ya. Nah itu Lucinta LL ini mengaku dia dulu menyerang Lesti gitu ya karena diminta oleh Dr. Reza Gladys. Jadi ada yang nyuruh dia untuk menyerang Lesti gitu. Itu pengakuannya LL gitu ya. Nah ini kamu jelasin, pernah nggak seperti itu sebenarnya? Aku pun bingung ya sebenarnya, tiba-tiba ada beliau ngomong kayak gitu di Bang Densu. Sampai aku tanya pun sama beliau dan belum ada jawabannya sampai sekarang. Aku WhatsApp, aku DM nggak balas karena aku bingung kenapa bisa waktu yang permasalahan yang udah lama 4 tahun yang lalu diulang kembali dan digiring opini lagi yang kayak gini sekarang. Itu kan udah lama ya dan udah selesai juga permasalahannya. Di saat itu aku cuman sebagai suami yang ingin sebagai garda terdepan aja untuk seorang istri aku yang lagi dibully saat itu karena penggalan kata dari vlognya Lede dan Boy waktu itu, dan ini udah selesai, semuanya udah clear semua. Kalian udah ketemu dan baik-baik aja sebetulnya hubungannya antara Sibat sama Lesti, nggak ada masalah nggak ada sama sekali. Kita ngobrol, kalau misalnya ketemu kita ngobrol, kita bercanda bareng, udah nggak ada sama sekali. Tiba-tiba ini berita ini keluar kayak merobekkan kembali luka yang lama yang telah sembuh, yang pernah Siti rasakan saat itu. Bingung juga aku, karena dulu Siti nggak ada permasalahan sama Dede sedikit pun. Itu tiba-tiba dia diserang. Tiba-tiba diserang sama orang-orang sama netizen, yang sebenarnya pun Dede juga nggak tahu kenapa dia menyerang itu. Jadi karena penggalan kata itu aja, jadi orang tuh kayak, wah penyanyi dangdut yang jelek suaranya segala macam, itu kan kayak menghancurkan kredibilitas Siti sebagai penyanyi. Karena kan dia mulai karir dari nol segala macam buat sampai titik sekarang itu mungkin hal yang nggak mudah buat buat Siti dapetin. Terus dikorek kembali yang sama si LL ini sama beliau. Jadi aku juga bingung kenapa tapi nggak ada ya. Dr. Reza Gladys pernah nggak minta LL untuk menyerang? Nggak ada. Nggak sama sekali. Nggak sama sekali. Nggak sama sekali. Aku pun kasihan kalau sebenarnya sama Siti, kayak dia nggak ngerti, dia nggak tahu apa-apa. Dia dihujat karena kesalahan yang sebenarnya dia sendiri nggak tahu. Ya ikut-ikutan, nggak ada di apa gitu. Iya, kayak bingung aja Sitinya. Terus pasca statement LL ini, ada lagi hujatan baru datang ke Siti. Ya. Dengan tema yang lama, yang 4 tahun yang lalu yang udah selesai itu. Ya. Itu yang bikin aku kasihan sih sama Siti, kayak gimana dia nerima ini gimana? Kondisinya gimana? Yang tadi aku bilang, luka lama yang pernah terjadi. Nangis dia? Sedih. Aku nggak sakit hati aja ngelihat itu semua. Kamu sakit hati? Sakit hati aja ngelihat Siti dihujat segitunya sama orang yang nggak kenal, nggak tahu. Dia sendiri nggak kenal orang itu siapa. Kalau kamu ingin menyampaikan lagi satu kalimat kamu, sebuah pembelaan kamu untuk istri kamu kepada khalayak ramai, satu lagi statement kamu yang ingin kamu sampaikan ke LL, apa? Untuk khalayak ramai dulu dah yang ikut menyerang Siti, apa yang ingin kamu sampaikan? Sebenarnya yang pengen aku sampaikan adalah kita waktu dulu mungkin ada kesalahpahaman antara
antara sisi aku, sisi Siti dan sisinya Lesti dan Boy saat itu. Tapi saat itu kita udah clearin, itu permasalahan cuma 1 hari selesai, dan memang itu ada kesalahpahaman antara dua belah pihak, dan itu udah selesai semuanya. Dan aku juga bingung kenapa bisa Luna ngomong, maksudnya beliau ngomong kayak gitu, maksudnya apa juga aku masih belum paham, karena aku udah WhatsApp dan udah DM masih belum ada balasan sampai sekarang. Kamu ingin ngomong apa sama LL? Nggak ada apa-apa sih, cuman aku bingung aja kenapa bisa ngomong kayak gitu, karena kejadiannya kan waktu itu kamu ingat lah pasti kayak gimana kejadiannya. Sebenarnya mungkin saat itu juga aku dalam posisi panas, karena aku nggak tahu sebenarnya kejadian seperti apa, dan itu vlog keluar gitu aja tentang membahas Boy yang ngelis penyanyi dangdut, ya rapping penyanyi dangdut dari yang paling jelek dan dari yang paling bagus ke paling jelek. Itu aja sih sebenarnya yang waktu itu cuma panas aja. Iya, itu yang tapi sebenarnya masalah itu udah selesai. Udah selesai banget saat itu. Udah nggak ada lagi yang perlu dibicarakan sebenarnya. Dan aku pun udah chatan sama timnya Lesti. Udah aku tanyain ada apa segala macam, nggak ada apa-apa, sabar, tenang ya. Malah dedenya kayak gitu, nggak usah ditanggepin. Sebagai suami, apalagi Siti baru melahirkan, ya kan? Hormonnya masih belum stabil gitu ya. Jadi ini cukup mengagetkan. Ini kalau mau ada pertikaian-pertikaian lain, selesaikan saja di konteks itu aja. Nggak usah bawa-bawa orang lain atau membawa hal lain. Gitu. Kita akan kembali lagi, tetap di Rumpi Hipnotika. Sekarang kita mau nanya pendapat kalian ya, point of view kalian terhadap ini nih, sebuah statement ini atau pendapat atau tanggapan ini. Banyak kisah perselingkuhan di dunia showbiz ya, cinta lokasi apa segala macam. Pergaulan selebriti itu setoksik itukah gitu ya? Ya memang di lingkungan pergaulan lain pasti ada, tapi apakah di lingkungan selebriti itu hal yang biasa terjadi gitu? Jadi kayak ya udahlah TST aja gitu. Yang aman tentram dulu dong. Ya kan, yang pernikahannya aman tentram dulu. Amin. Insya Allah, ya kan. Kayaknya bukan di kalangan selebriti aja ya, pastinya di semua kalangan juga. Tapi kan perselingkuhan itu adalah pilihan ya. Nggak mungkin terjadi kalau misalnya salah satu pihaknya nggak memilih untuk itu. Sebenarnya itu pilihan sih menurut aku. Menurut kamu pilihan. Tapi kan kalau di dunia selebriti atau pas lagi main di series bareng itu kan, maksudnya karena sering ketemu, terus perannya gitu, harus chemistry. Kadang-kadang itu jadi kayak tantangan itu ke bawah ke dunia nyata. Belum lagi ntar shippers-shippersnya. Nah itu kan ibaratnya daya dorongnya itu kadang-kadang lebih kuat. Sampai kedorong beneran di meja ya. Mungkin salah satunya memang ada beberapa teman-teman aku juga yang kayak gitu. Cuman ya itu balik lagi, itu pilihan. Haknya mereka. Teman kamu yang kayak gitu, inisial. Chris langsung gini, di masalah baru lagi. Iya. Jadi itu nggak bisa salah-salah ngomong di sini. Gitu. Tapi memang tantangannya ada ya, tantangannya gede. Pasti ada, lumayan pasti gede. ada. Cuman itu kembali ke orangnya masing-masing. Apakah dia mau atau enggak? Itu sebuah pilihan. Apakah dia mau mengikutin dorongannya atau enggak gitu. Kalau dia kuat atau enggak? Dia kuat atau enggak? Sama, udah. Sama. Nggak asik banget sih. Aku tuh sering banget ditanya, dan ini jawabannya kurang lebih sama dong. Ya udah, sebenarnya tidak normal, tapi kan mau nggak mau. Tapi kan mau nggak mau, memang dunia kita bukan sedunia selebriti aja. Mau di mana tempatnya, kalau emang bisa terjadi aja. Tapi kan laki-lakinya mencoba-coba misalnya, tapi perempuan yang nggak mau tidak terjadi. Nggak mungkin terjadi. Kalau cewek, iya kan, ceweknya coba-coba, cowoknya nggak mau, nggak terjadi. Jadi kalau memang sama-sama mau, ya udah, jadiin aja, gitu kan. Jadi menurut aku ya sama kayak Chris, bahwa itu semuanya pilihan, tergantung cewek dan cowoknya. Makanya nggak ada yang namanya cowok red flag, ada cewek juga red flag. Jadi ya nggak bisa salin cowok aja. Bagaimana kita menjaga diri kita. Siapa sih ini? Astagfirullahaladzim. Kamu masih aja pengen tahu pacarku? Aku nggak punya pacar guys, sudah selesai. Kamu punyanya apa? Beneran nggak ada. Belum tahu. Aduh, garuk lagi deh. Garuk lagi deh. Kalau udah gugup ketahuan lah. Allah, Chris, terima kasih sudah. Ketahuan nggak bisa bohong. Nanti bahasanya secara ini ya akan aku tayangkan secara